Khairul Anwar. Berselancar di dunia internet adalah hal yang biasa dilakukan bagi kaum atau anak muda zaman sekarang. Sekedar hanya untuk melihat berita di dunia maupun berita artis idola, sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau sosial media lainnya. Internet tidak bisa ditinggalkan untuk kita saat sekarang dan sangat bermanfaat bagi kita bila digunakan dengan baik bijak. Tapi tahukah kamu siapa pencipta sinyal internet tercepat saat ini atau bisa dibilang sinyal 4G? Ya, Dr. Khairul Anwar. Dia adalah seorang ilmuwan Indonesia. Ia dikenal sebagai pemilik paten teknologi broadband yang menjadi standar internasional itu, baik untuk sistem terestrial maupun satelit. Dr. Khairul Anwar penemu sekaligus pemilik paten teknologi 4G berbasis OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Khairul Anwar lahir di Kediri tahun 1978. Ia adalah anak dari pasangan Sujiarto dengan Siti Patemi. Sejak kecil, Khairul punya minat tinggi terhadap sains. Hampir semua buku-buku sains dilahapnya. Di sela-sela waktu belajarnya, Khairul kecil sangat suka membaca buku teori ilmuwan ternama seperti Albert Einstein dan Michael Faraday, bahan bacaan yang terbilang berat bagi anak seusianya. Anwar bermimpi tinggi ingin menjadi the next Einstein dan Faraday yang bisa menciptakan teori baru. Dr. Khairul Anwar menuntut ilmu di salah satu universitas di Jepang, yakni NIST. Hasil kerja kerasnya memperlihatkan hasil. Dia merampungkan S2 di NIST pada tahun 2005 dan S3-nya di kampus yang sama, lulus pada tahun 2008. Dr. Khairul Anwar telah menemukan teknik transmisi wireless dengan 2 buah fast Fourier transform, yaitu FFT kecil dan FFT besar, 2 pada transmitter dan 2 pada receiver. Teknik ini mendapatkan penghargaan pada Januari 2006 dari EA Radio and Wireless Symposium RWS tahun 2006 di California dan menjadi standar internasional Telecommunication Union. Teknologi ini beserta modifikasinya untuk multiplay access menjadi basis dari Single Carrier Frequency Division Multiplay Access yang dipakai pada uplink 4G LTE. Keuntungan dari pengguna 2 FFT tersebut adalah 1. Mampu meminimalkan dynamic range power sehingga efisien dan tahan terhadap nonlinearity
pada amplifier. Dan 2. Untuk mendapatkan efek frekuensi diversity, karena FFT kecil atau pertama melakukan spreading atau redundansi yang disebar ke seluruh karir di FFT besar. Teknik ini sangat bermanfaat untuk sistem komunikasi broadband yang disertai dengan channel coding, karena efek broadband menyebabkan terjadinya frekuensi selectivity yang baru bisa diambil manfaatnya dengan menggunakan channel coding. Teknik ini telah dipatenkan tahun 2005 dengan mendapatkan full support dari pemerintah Jepang. Penemuan WFDM tanpa shift prefix. WFDM orthogonal frequency division multiplexing merupakan teknik modulasi untuk komunikasi wireless broadband yang tahan melawan. Untuk mencapai hal tersebut, WFDM membagi aliran data high rate menjadi aliran rate yang lebih rendah yang kemudian dikirim secara bersama pada beberapa subkarir. WFDM biasanya memerlukan cyclic prefix sehingga efek channel sirkulen bisa diperoleh. Profesor muda kelahiran 1978 itu menemukan metode komunikasi yang lebih cepat dengan energi yang lebih sedikit dalam keterbatasan kanal komunikasi. Ada fakta menarik tentang asal-usul pemikiran Chairul Anwar. Ternyata ada cerita yang sangat menarik dari Profesor Chairul Anwar, di mana penemu hebat putra dari almarhum Sujianto dan Siti Patni ini terinspirasi dari film animasi Dragon Ball, sebuah film animasi dari Jepang yang kerap ia tonton sejak remaja. Ketika ia melihat Goku, tokoh utama Dragon Ball, akan melayangkan Spirit Ball yang merupakan jurus terdahsyatnya, Goku akan menyerap semua energi makhluk hidup di alam sehingga menghasilkan energi yang luar biasa, katanya. Konsep itu kemudian dia formulasikan dalam rumus matematika untuk diterapkan pada penelitian oleh Chairul Anwar. Metode ala jurus Dragon Ball ini bisa dibilang mampu memecahkan masalah transmisi nirkabel. Apalagi temuan ini bisa diterapkan pada hampir semua sistem telekomunikasi, termasuk jaringan GSM, CDMA, dan cocok untuk diterapkan pada sistem 4G yang membutuhkan kinerja tinggi dengan tingkat kompleksitas rendah. Menurut Chairul, dalam penerapannya, metode ini mampu menjawab masalah telekomunikasi di kota besar yang punya banyak gedung pencakar langit maupun di daerah pegunungan.
Sebab di daerah itu biasanya gelombang yang ditransmisikan mengalami pantulan dan delay lebih panjang. Tak heran bila temuan ini menghasilkan penghargaan. Kini hasil temuan yang telah dipatenkan itu digunakan oleh sebuah perusahaan elektronik besar asal Jepang. Bahkan teknologi ini juga tengah dijajaki oleh raksasa telekomunikasi Cina, Huawei Teknologi. Dengan digunakannya teknologi ini oleh industri, Khairul berhak mendapatkan royalti. Dan sebagai bentuk penghargaan terhadap orang tuanya, royalti pertamanya dia berikan kepada sang ibu di Kediri. Itulah sedikit cerita dari Profesor Khairul Anwar, ilmuwan dari Indonesia